Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas tentang ini ya, yaitu proyek. Bukan proyek sebenarnya, kayak kita itu ngebuat sebuah apa namanya? eh, ini kan contohnya kita, ini kan saya ambil dari sini kan, sini kan, itu proyek pembuatan website. Nah, proyek pembuatan website ini kita kan disuruh ngebuat sebuah proposal proyek, yaitu proposal proyek pembuatan website. Nah, di proposal pembuatan website ini apa saja sih sebenarnya yang paling penting? Nah, ini akan saya jelaskan di sini, yaitu proyek pembuatan website ini masuknya ke algoritma dasar ya. Maksudnya ke mana? Ke algoritma dasar ya, algoritma dasar. Jadi sebenarnya pas kita sudah pelajari ini semua ya. Jadi sudah belajar ini pemrograman ya, pemrograman, terus ini command prompt atau CLI, kemudian struktur data, folder, ukuran file, internet, server, hosting, DNS, dan jaringan. Kita nanti akan belajar tentang membuat sebuah proposal proyek, yaitu proposal. Kita akan ngajuin proposal pembuatan website lah ya. Jadi dalam tahapan pembuatan proposal ini, hal yang pertama itu adalah kita harus membuat sebuah tahap pembangunan proyek, entah itu website, game, mobile, desktop, dan lain sebagainya ya. Terserah kalian mau pilih apa, website, games, mobile, atau desktop. Kalau mobile kan pilihannya kan ada dua, yaitu eh, iOS atau Android. Kalau di website kita bisa taruh di mana aja ya. Maksudnya kan basisnya kan memang web ya. Jadi bisa dibuka di browser eh, komputer, browser Android atau browser komputer ya. Atau juga ya kita browser pakai IoT lah kalau memang bisa lah ya. Nah, kalau di mobil kan cuma dua, yaitu Android sama apa namanya, Android sama iOS. Kalau desktop ada tiga, Linux, Linux, kemudian di Mac sama di Windows. Nah, kita tinggal pilih aja salah satu. Oke, kemudian ini project stage, project development stage. Nah, tahapan pertama yang harus kita lakukan yang pertama adalah yang ini, yaitu tahap persiapan ya. Jadi tahap persiapan itu ngapain aja sih sebenarnya? Nah, tahap persiapan itu nanti kita akan ngebuat, yaitu kesepakatan antar kedua belah pihak, antara si klien, si yang orang yang memiliki apa, uang, yang nanti kita sebagai developer kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian mereka akan menunjuk penanggung jawab dari proyek tersebut, proyek-proyek inilah ya. Jadi ini dari klien ya. Nah, ini nanti mereka akan nunjuk lah salah satu, entah itu si dosennya atau mahasiswanya. Kemudian untuk selanjutnya itu nanti akan dikembalikan lagi ke vendor atau developer ya, yang nanti akan berkomunikasi dengan penanggung jawab proyek tersebut. Jadi ini nanti akan apa namanya, ini kan hubungan antara kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Kemudian yang terakhir adalah penanggung jawab nanti akan mengumpulkan data dan informasi yang berupa arsip, dokumen, dan foto atau video ya. Oke, lanjut. Kemudian tahap pembuatan website. Nah, tahap pembuatan website itu ada apa aja sebenarnya? Tahap pembuatan website itu yang pertama adalah perancangan struktur konten. Jadi konten yang ada di dalam website tersebut ada apa aja sih sebenarnya. Kemudian desain grafis website tersebut. Desain grafis website tersebut artinya website itu nanti dibuat seperti apa sih sebenarnya. Contoh kayak apa namanya, dia itu website blog. Nah, blognya itu seperti apa? Atau web company profile itu gimana? Contohnya seperti apa? Dia inginnya seperti apa? Kemudian
fitur di dalamnya itu apa aja nanti. Kemudian ini yang ketiga adalah pendaftaran domain, hosting, dan ini ya, dia diupload atau diindeks ke online ya. Jadi orang-orang bisa mengakses website tersebut dan ngeuji coba website tersebut ya. Jadi yang terakhir adalah uji coba ya. Kemudian apa? Kemudian ini pelatihan. Nah, pelatihan ini nanti dari pihak kliennya ini nanti akan memilih administratornya yang nanti akan standby atau yang akan bekerja untuk mengupdate ya. Mengupdate itu mengupload konten-konten di website tersebut. Oke, lanjut. Kemudian ini triple obstacle of website development project. Ya, ini anggarannya ya harus diperhitungkan ya. Untuk ngebuat website itu harus tahu ya anggaran yang memang mereka ingin apa namanya, maksudnya yang memang ingin dibuat ya. Kalau memang nggak punya uang ya, ini ada contohnya di sini, ada anggaran ya, anggaran. Nah, jadi biaya atau jasa pembuatan website ini paket yang paling murah ya, termurah ya, interaktif ya, itu kisaran harga 5 juta. Nah, ini ada apa aja sih sebenarnya? Keterangannya yang pertama adalah biaya domain ya. Contoh, kita punya kampus.com atau kampus.org atau kampus.ac.id. Nah, ini satuannya yaitu dia itu biaya per tahun ya, yaitu 35.000 ya. Kemudian ada yang kedua yaitu biaya registrasi hosting ya. Bandwidthnya itu 10 giga, space-nya itu 100 mega, dan make MySQL atau database-nya unlimited. Ini bayar juga per tahun ya, yaitu 65.000. Kemudian yang ketiga adalah biaya pembuatan website. Nah, biaya pembuatan website sendiri sekali ya bayarnya ya, yaitu 3.350.000 ya. Kemudian yang keempat adalah jasa training administrator ya. Di sini itu administratornya 2 orang ya, yaitu sekali dan bayarnya 100.000 ya. Kemudian yang kelima adalah pembuatan buku panduan atau CD lah, sekali 50.000. Jadi totalnya itu ada 5 juta ya. Nah, jadi kan kalau biaya tahun berikutnya, tahun kedua atau tahun ketiga dan berikutnya, itu selanjutnya adalah 1 juta ya. Hanya membayar biaya sewa domain sama hosting ya, agar tetap bisa uh, dipakai dan dilihat secara online ya. Kemudian yang kedua adalah waktu. Nah, waktu di sini dalam pembuatan website atau pembangunan website ini akan nyita waktu berapa sih sebenarnya? Kalau di sini itu selama 1 bulan sejak data yang akan dipublikasikan itu kami terima atau diterima ya. Kemudian apa? Mutu. Oke, mutu yaitu menjamin akses website itu 24 kali 7, kemudian maintenance-nya adalah 24/7, dan tampilannya itu nanti interaktif, kontennya itu nanti tertata rapi, dan templates dan konten dapat diubah sesuai keinginan. Oke, kemudian ini yaitu the scope of website development project ya. Yang pertama adalah tujuan project ya, atau project objective, kemudian deliverable, milestone atau tonggak pencapaian, dan yang terakhir adalah technical requirement atau persyaratan teknis. Nah, kita bisa lanjut ya. Itu yang pertama adalah ini ya, ruang lingkup ya. Project objective itu nanti menyiapkan software yang akan digunakan dan mengumpulkan konten dan membeli templates dan melakukan coding dari awal ya. Deliverable artinya itu
nanti akan menggunakan jasa hosting yang menggunakan prosesor yang berkecepatan tinggi untuk menjamin kecepatan processing di server. Kemudian untuk menjamin kecepatan tersebut, kita perlu akses hosting dari luar maupun di Indonesia ya. Kita nanti akan menggunakan jasa hosting yang memiliki nilai yang terbaik lah atau data skor terbaik lah. Kemudian ini milestone atau tonggak tonggak itu ya tonggak pencapaian ya. Yang pertama adalah menyiapkan konten terkait, kemudian menyiapkan template, kemudian memasukkan konten, mengatur layout website, mengecek link-link, kemudian daftar domain dan hosting, upload file ke database dan konten-konten server, konten-konten ke web hosting server ya. Kemudian yang terakhir adalah uji coba website. Kemudian technical requirement, yaitu nanti websitenya itu harus nyediain informasi yang berkenaan mengenai institusi terkait. Kemudian website tersebut harus dibuat dengan menggunakan software yang nanti akan basisnya itu CMS ya, Content Management System ya. Kemudian website itu harus memfasilitasi atau memiliki fasilitas live chat. Kemudian website harus bebas dari iklan yang mengganggu. Website itu harus bisa diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya. Kemudian website itu harus tahan serangan hacker ya. Ini maksudnya ke ini ya, apa namanya, keamanan ya. Ini nggak masuk sih sebenarnya kan, ini ya apa namanya, kayak apa, kelebihannya lah. Kemudian ini work breakdown struktur, ini ada apa aja, ada instalasi, desainnya, pembelian domain, testingnya offline, kemudian hosting website yang ini nanti online ya, testing web online. Ini ya daftar waktu penyelesaiannya ya, atau waktu ini ya, ada 1 hari, ada 4 hari, yang paling lama 4 hari ya. Kemudian tabel kebutuhan sumber daya atau tenaga. Nah ini ya, jumlah sumber daya yang dapat disediakan itu berapa, 2, jadi semua 2 ya, dan ongkos kerja per hari itu berapa. Ini contohnya ada 35.000 untuk web design grafis itu 30.000, dan web developer adalah 50.000. Asistennya nanti itu ini ya 15.000 ya. Kemudian ini timeline projectnya itu diselesaikan dalam berapa. Nah ini kan ada timelinenya. Oke, seperti itu sih sebenarnya. Jadi seperti ini ya. Jadi eh ini ya, apa namanya, proposal pembuatan proyek pembuatan website ya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai sini ya untuk pembahasan tentang proposal pembuatan proyek website ya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Terima kasih.